حين محل البلاء جئت إليك ذليلا أناجي من لي غيرك ربي يسمع مني شكوى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يستجيب Alhamdulillah. Semuanya luar biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Hari ini hadir semua. Tapi sebelumnya kita doa dulu. Doa dulu supaya pelajaran hari ini barokah, dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan jadi manfaat untuk di masa yang akan datang. Ya, silakan pimpin doa ketua kelas. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah. Anda hari ini Alia Melani ada? Hadir. April Lianti hadir. Sehat April? Alhamdulillah. Bagus Santoso? Terima kasih spidolnya. Zaki hadir ya. Said hadir. Sultan Jessica hadir. Rati oke, hadir semua ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Anda hari ini bisa mengikuti pelajaran seperti biasanya dengan penuh semangat. Oke, hari ini sebelum kita masuki pelajaran mengenai bab patuh dan taat kepada orang tua, Bapak tanya dulu. Ya. Apa itu ibu? Siapa itu ibu? Ada yang bisa menjawab? Orang tua kita. Kandung bukan? Kandung. Jadi ibu itu orang tua kandung yang melahirkan kita, yang menyusui kita, yang mendidik kita, yang ngajari kita pertama kali berjalan, berbicara itu ibu. Nah, ayah siapa? Orang tua kandung kita laki-laki. Ya, yang memberikan nafkah, yang memberikan nama, yang memberikan doa, yang membimbing kita, yang ngasih semua fasilitas kehidupan kita itu dari ayah. Jadi semestinya anak dengan ayah haruslah sayang, harus patuh, harus hormat, harus setia, harus bisa mendoakan, ya kan? Iya. Nah, guru siapa? Orang tua kedua setelah orang tua. Siapa guru? Orang yang memberikan ilmu pengetahuan, yang memberikan doa, yang memberikan restu Anda, yang membuat Anda bisa cerdas. Ya. Jadi ketiga manusia ini, ibu, ayah, guru, ini hal terpenting dalam hidup Anda. Termasuk saya, bisa jadi guru Anda itu karena jasa dari orang tua saya dan jasa dari guru saya. Iya nak ya? Ya, sama seperti Anda, saya dulu sekolah SD juga. Sekolah dasar, 6 tahun cukup, nggak usah lama-lama. Berarti kalau kelamaan nggak naik kan? Ya, alhamdulillah saya naik. Kemudian SMP sama seperti kamu. Ya, sekolah menengah pertama, kebetulan saya di Madrasah Sanawiyah. Ya. Kemudian kami juga kuliah sama seperti nanti Anda jalankan, ya. Jadi ketemu beberapa guru, bahkan kalau dikalkulasi dari guru SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, itu udah banyak ya jasa-jasa guru kita yang memberikan ilmu kepada kita sehingga kita dewasa nanti bisa jadi orang yang manfaat. Ya. Nah, tentunya Anda harus semangat ketika belajar, semangat ketika diberikan orang tua kepercayaan untuk sekolah, entah sekolahnya di dalam kota ataupun di luar kota. Ya nak ya.
Oke, sebelum kita lanjut, Bapak ada sebuah lagu Anda simak. Ini ada kaitannya dengan materi kita dari Hamud Al-Hudar, judulnya Lughatul Alam. Umi, jadi bahasa ibu ya. Nah, oke, simak ya. Siapa tahu Anda sudah pernah dengar lagu ini. Rasanya pernah dengar ya. Nampak dari belakang? Oke. Nah. Oke, sudah simak? Tahu pesannya? Ya, ini lagu berbicara tentang ibu atau Umi
Uma, mama ya. Bahasa-bahasa dunia kan berbeda ya. Ada yang manggil Uma, ibu. Kalau mama jajarnya banyak sih. Ya. Oke. Dari sini nak, kalau lihat gambarnya ada beberapa yang ditampilkan ya. Contohnya seperti ini. Nah nih, ya Hananan. Jadi sewaktu kecil Anda ketika sudah dilahirkan itu dikasihkan oleh ibu kita itu ASI eksklusif selama 6 sampai 2 tahun. Kalau sesuai dengan Quran berarti ibu itu memberikan ASI wajibnya 2 tahun. Wajibnya 2 tahun, nggak boleh kurang. Lebih boleh, lebih boleh. Kemungkinan ada yang tidak diberikan ASI karena faktor tertentu, ya, entah ibunya sakit, entah ibunya meninggal, ya, dan lain sebagainya, ya. Ini anaknya sedang diselimutin, kemudian digendong dengan penuh kasih sayang. Sama ibu kita juga dulu, waktu kita kecil, usia 0 bulan sampai 2 tahun itu dipelukan ibu terus, bahkan tidur pun dengan ibu, ya, dengan ibu dan ayah. Terus kita lanjut. Nah ini uyunan. Ini udah masuk 2 tahun, 3 tahun kita mulai belajar berjalan. Siapa yang ngajarin pertama kali? Ibu. Hari ini insya Allah kita akan bahas materi tentang judulnya hormat kepada orang tua dan guru serta empati terhadap sesama. Ya, kita bahas dulu hormat dan patuh ya. Kita lihat di slide depan. Silakan. Tolong disimak. Oke, perhatikan gambar ini. Ya. Ini nama Malin undang dengan ibunya. Ada nggak yang seperti ini? Hari ini? Nggak ada, mudah-mudahan nggak ada. Tapi ada beberapa berita itu yang berseteru dengan ibunya. Ya, entah masalah harta, entah masalah warisan, bahkan ada yang sampai ibunya dapatkan harta. Ya, sampai setega itu. Anak bunuh ibu. Oke, apa balasannya kalau kurang ajar dengan orang tua? Entah ayah, entah ibu ini. Ini gambarannya neraka. Ya, neraka. Jadi orang yang durhaka dengan orang tua itu balasannya neraka. Sebab durhaka dengan orang tua sama dengan al-kabair, dosa-dosa besar ya. Jadi Anda nanti silakan baca buku Al-Kabair, itu ada 72 dosa besar. Nah, yang 10 di atas itu salah satunya durhaka dengan ayah dan ibu. Ya. Tapi juga ada orang tua yang durhaka dengan anak. Ya, nanti kita jelasin. Oke, kemudian perhatikan gambar berikutnya. Ini ada ibu, ada ayah, ada anak, ada ayunya sama-sama bersihin rumah nih. Ya, bantu orang tuanya, kerjasama, ringankan beban orang tuanya. Apa balasannya? Surga. Ya, nak ya. Ya, kita sayang dengan orang tua kita. Insya Allah anak-anak kita ke depan sayang juga dengan kita. Ya, kita hari ini jahat dengan orang tua kita, insya Allah anak kita pun jahat dengan kita. Ya, Anda hari ini sayang dengan ayah kamu. Ya, banyak doa yang diberikan oleh orang tua kepada kamu yang tidak pernah kita pinta. Bahkan di tengah malam mereka bangun, sholat tahajud, sujud dengan Allah, minta kebaikan untuk anak-anaknya supaya dimudahkan rezekinya, dientengkan jodohnya, diringankan semua masalah-masalahnya ya. Walaupun sudah badan itu sudah letih, sudah capek dari kerja, dari ngurusin rumah, tapi disengajakan untuk bangun sholat tahajud, sujud di hadapan Allah, minta kebaikan untuk kamu. Bahkan harta pun semuanya akan diberikan untuk kamu. Asalkan kamu jadi orang sukses, orang soleh. Tahan orang tua itu jual tanah untuk sekolah anaknya, untuk kuliah anaknya, dengan dana yang mungkin di luar dugaan kita. Ya. Dan tidak mesti ngomong dengan kamu, enggak. Ya. Oke, nak ya, lanjut. Oke. Setelah kamu bawa guru, orang tua, dan teman juga harus dihormati. Apabila kamu menghormati mereka, maka mereka akan menghargai kamu. Ya, kita sebenarnya realisasi akhlak di sekolah itu sebenarnya kebiasaan dari rumah. Ya, Anda biasa hormat dengan ibu, dengan ayah. Ketika datang ke sekolah, ketemu guru, mereka pengganti orang tua kamu di rumah. Ngapa harus kamu sekolah? Karena kemungkinan orang tua kamu sibuk dengan aktivitas mencari nafkah, tidak sempat ngajarin kamu beberapa ilmu, maka kamu dititipkan di sekolah, dan guru pengganti orang tua kamu untuk ngajarin semua ilmu pengetahuan, entah dari agama, PPKN, matematika, biologi, bahasa Inggris, fisika, sejarah Indonesia, bahasa Prancis, bojong, ya. Nah, dan lain sebagainya, maka Anda disekolahkan. Iya, nak ya. Dengan durasi waktu SD 6 tahun, SMP 3 tahun,
SMA berapa SMA? 3 tahun cukup ya? Mau lebih? Jangan. Kuliah 4 tahun 5 tahun selesai. Ya, oke lanjut. Definisi hormat dan patuh kepada orang tua. Kata guru, pengertian hormat adalah sikap menghargai yang diberikan seseorang kepada orang lain yang telah berjasa memberikan sesuatu. Ya, kalau kita mau minta tolong dengan seseorang, kalau kita biasa negur, biasa sapa, biasa salam, ketika kita perlu bantuan, rasanya tidak akan berat untuk bilang saya perlu bantuan. Tapi kalau kamu nggak kenal, nggak pernah negur, nggak pernah sapa, boro-boro mau sujud ya, kita mau minta tolong pun agak singkuh dan malu rasanya ya. Tapi karena kita sering menghormati seseorang, ya, ingat ya, kita menghormati seseorang, jaga silaturahmi itu sedekah, nilainya pahala. Ya, semakin Anda banyak kawan, semakin banyak saudara, sahabat, rezeki Anda semakin luas. Kadang-kadang rezeki itu datangnya dari teman. Lanjut. Berikutnya yakni pengertian patuh. Patuh adalah sikap setuju, siap melakukan sesuatu yang baik dan benar, ya. Dan serta dalam pelaksanaannya dilakukan secara sungguh-sungguh, jujur, bertanggung jawab, dan ikhlas. Jadi patuh dengan orang tua itu ialah mematuhi perintah orang tua tanpa harus ada penolakan. Ya, misalkan orang tua memberikan perintah apa kepada kita, contoh kita disuruh untuk berbelanja, ya, lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Kalau ada uang lebih, kembalikan dengan orang tua, artinya jujur ya. Nah, kemudian semua checklist yang diberikan orang tua untuk berbelanja diberikan sesuai dengan checklistnya, ya. Dan terakhir adalah ikhlas. Ketika Anda melakukan sesuatu pekerjaan dengan ikhlas, itu nilainya ada dua, nilai dunia dan nilai akhirat. Anda di dunia dapat pahala, di akhirat nanti Anda masuk surga. Ya, jadi bedanya orang mukmin ketika melakukan sebuah pekerjaan diniatkan karena ikhlas karena Allah Taala, itu pahalanya 2. Paham nggak ya? Oke, kita lanjut. Ya, masuk kita pengertian orang tua. Orang tua adalah ibu bapak kita yang melahirkan, mengasuh, mendidik dan membesarkan. Oke, ini yang secara pengertian umumnya. Jadi kalau di bahasa agamanya, orang tua itu mempunyai 3 kewajiban. Yang pertama, an yusnu ismuhu idza wulid. Yang pertama, mereka wajib memberikan nama kepada anak. Jadi nama yang diberikan oleh ayah, ibu kita, kemudian kita dimarhabakan dengan membaca al-barzanji atau yang lainnya, sebagai wujud rasa syukur mereka karena dikaruniai anak, kemudian diberikan nama. Nama itu adalah doa. Makanya kalau ada nama orang itu jangan suka-suka disingkat. Kemudian orang tua, kewajiban yang ketiga adalah memberikan pendidikan, ya. Jadi ketika anak sudah memasuki akal, mumayyiz atau tamyiz, ya, maka orang tua wajib memberikan pendidikan. Pendidikan apa yang pertama? Pendidikan yang pertama di rumah itu adalah pendidikan bahasa. Enak ya? Ya. Kemudian pendidikan adab. Anda pernah diajarkan makan di rumah kan? Nah, adabnya dengan tangan kanan, nggak pernah dengan tangan kiri. Oke, kemudian adab ketika Anda masuk WC, dahulukan kaki kiri, kencing dengan jongkok, dengan tiris ya. Itu semuanya adab-adab yang diajarkan oleh orang tua kita di rumah. Ya, jangan sampai orang tua kita atau kita nanti jadi orang tua mengajarkan anak kita itu buang air sambil berdiri. Nah, itu nggak adab ya. Ya, kenapa nggak boleh berdiri? Salah satunya nggak tiris. Jadi kalau nggak tiris itu tidak bersih. Artinya ada beberapa tetesan air kencing yang tersisa di dalam saluran kencing kita ya. Nah, dikhawatirkan ketika kita beraktivitas setelah buang air kecil itu akan keluar dan nempel di kain yang kita pakai. Ya, makanya diusahakan adabnya adalah ketika Anda buang air kecil, usahakan jongkok. Ya, jongkok, paham ya? Apalagi air besar nggak mungkin berdiri kan, harus jongkok. Oke. Kemudian selesai itu istinja kan? Siapa yang ngajarin? Orang tua kita. Selesai kencing disiram. Ya. Dan juga diajarkan biasanya orang tua kita tidak boleh ngadep ke kiblat ya, di ruangan yang tertutup. Oke, lanjut ya. Kemudian kewajiban orang tua yang ketiga yakni kalau sudah datang jodohnya, orang tua itu wajib menikahkan. Ya, wijahu ida adrok. Jadi orang tua itu wajib menikahkan anaknya kalau sudah datang jodohnya. Jadi kalau ada yang sudah dilamar, orang tua sebagai ayah sesuai dengan spek-speknya, dengan kriteria orang tua, maka tidak boleh menunda-nunda untuk menikahkan anak.
Paham nak ya? Ya, mudah-mudahan Anda ending jodoh nanti di usia 25 udah mengundang saya untuk menikah ya. Amin. Amin. Oke, lanjut. Kita lanjut kemudian guru. Guru adalah orang yang berprofesi sebagai pendidik, pengajar, siswa-siswa di sekolah, guru formal, atau di lembaga non formal seperti pesantren, panti asuhan, lembaga pendidikan PKTPA dan sebagainya ya. Nah, jadi semua orang yang memberikan informasi pengetahuan kepada kita itu adalah guru kita. Tidak mesti harus di sekolah nak ya. Entah kamu di majelis ada Habib, ada Ustadz, nah itu guru juga. Anda hormati, Anda hargai, Anda doakan ya. Sebab kenapa? Kalau tidak ada mereka, transfer ilmu itu nggak sampai ke kita. Makanya di zaman Rasul itu, kenapa sahabat-sahabat itu bisa menjadi orang yang baik, jadi orang yang sukses, jadi orang ternama, termasuk seperti Khalid bin Walid, ya, Ali bin Abi Thalib, Umar bin Abdul Aziz, ya. Semua itu adalah orang-orang didikan dari Rasul. Rasul itu guru. Ya, ngubah orang dulu jahiliyah, menyembah berhala, jadi menyembah Allah. Dulu suka membunuh anak kandung sendiri, terutama anak kandung perempuan itu ditanam hidup-hidup, berubah menjadi orang yang sangat beradab. Ya, dan hebatnya lagi, kenapa Allah Subhanahu wa taala itu pilih orang Arab, ya, dan Rasul dari bangsa Arab, karena orang Arab itu begitu mengikirkan setia, maka mereka akan setia sampai mati. Itu yang tidak dimiliki oleh bangsa Yahudi. Paham nak ya? Iya, luar biasa. Oke, lanjut. Kemudian definisi empati. Empati menurut pandangan sosial adalah perwujudan kasih sayang sesama manusia. Dapat dibayangkan seandainya di dunia tidak ada rasa empati. Ya, empati itu rasa kasihan, rasa untuk saling menolong, rasa untuk saling membantu gitu ya. Oke, kita lanjut. Ya, ini dalil yang pertama, dalil patuh dan taat kepada orang tua. Oke. Surahnya Al-Isra ayat 23, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan imma yablugha indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmah. Ya. Tolong Azril diulang bacaannya. Azril untuk baca surah Al-Isra ayat 23. Diulang ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Shadaqallahul 'azim. Terima kasih Ananda Fazril sudah membacakan surahnya, suaranya subhanallah. Mudah-mudahan jadi ahli surga. Amin. Amin. Oke. Ajak-ajak ya kalau di surga ya. Oke, kita jelasin sebentar. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan. Oke. Wa qadha rabbuka, Tuhanmu telah menetapkan ya. Allah ta'budu, supaya kamu jangan menyembah illa iyyahu, selain daripada Dia. Artinya kita nggak boleh syirik nih di sini. Allah ta'budu illa iyyah. Fi'ilnya fi'il larangan nahi, maka haram untuk menyembah selain daripada Allah. Pak, saya sudah sholat tapi saya punya jimat, nggak boleh. Ya, Pak, saya sudah sholat tapi saya punya keris, setiap hari Jumat dimandiin, nggak boleh. Pak, saya udah sholat, udah puasa tapi saya punya burung yang datang hoki, nggak boleh. Ya, oke, lanjut. Kemudian wabil walidaini ihsana, dan kepada orang tua, ibu bapak maksudnya ihsanan. Nah, ini kalimat perintah ihsanan artinya kita disuruh berbuat baik. Hukumnya wajib fardu ain. Nah, berbuat baik ini dalam kategori apa? Bisa jadi satu menafkahi orang tua yang sudah tua renta, bisa jadi dengan perkataan yang lemah lembut, bisa jadi dengan doa, bisa jadi dengan memudahkan semua urusannya, ya, ihsanan. Oke ya. Baik, kita lanjut anak-anakku sekalian. Tadi sampai di surah Al-Isra ayat 23, kita lanjut. Kemudian fala taqul lahum uff, ya. Janganlah kamu mengatakan kepada ibu bapak kamu uff, kalimat atau menyegak. Oh gitu ya. Salah gitu. Enggak boleh, haram ya.
wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Maka dari sini ucapkanlah kalimat-kalimat yang baik, kalimat yang ya, paham nak ya? Nah, ini dalil bahwa kita diwajibkan untuk berbakti kepada orang tua, ibu, ayah. Ya, kemudian sebelahnya ini dalil mengenai hormat patuh kepada orang tua dan guru. Nah, surahnya Luqman ayat 14, wa wasainal insana biwalidayhi hamalat ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Nah, coba diulang Ananda. Siapa nih? Sabrina, silakan nak. Surahnya Luqman ayat 14. Silakan. Oke, alhamdulillah, terima kasih. Subhanallah. Oke, terima kasih nak ya. Alhamdulillah. Oke, pertama wa wasainal insana biwalidayhi hamalat ummuh ya. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada ibu bapak ya. Ngapa? Karena kemudian wahnan ala wahnin, ibu itu mengandung dalam keadaan lemah bertambah. Artinya gini, ketika seorang ibu sudah positif hamil di usia kandungan 0 bulan, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan itu sudah mulai membesar ya. Kehidupan sudah ada di dalam janin. Anggota tubuh sudah lengkap, mulai dari organ kepala, tangan, kaki, telinga, mata, paru-paru, jantung, dan lain sebagainya. Ya, sudah pergerakan. Semakin hari semakin besar dan semakin menambah bobot si bayi dalam rahim seorang ibu. Ya, ketika dilahirkan, rata-rata bayi yang normal itu sekitar 2,8 atau 3,0. Ya, itu di usia 9 bulan 10 hari. Dan tentunya dalam proses itu nak memakan waktu hampir 1 tahun. Ya itu sudah, kalau udah berat, nggak bisa seorang ibu itu bisa lari kencang, nggak bisa. Berjalan sudah lambat. Tidur pun nggak bisa, tengkurap ya, karena susah. Ya, pakaian pun sudah banyak yang sempit ya. Ya artinya menambah beban kan. Dan diiringi lagi ketakutan ketika ibu kita melahirkan kita. Otomatis itu jadi fobia bagi seorang ibu ketika melahirkan, apalagi anak pertama. Ya. Kenapa? Karena ketika melahirkan yang ditaruhkan itu adalah nyawa. Ya, kalau ada anaknya yang hidup, kemungkinan ibunya, atau bisa jadi dua-duanya. Justru itu kenapa mewajibkan kita untuk ihsanan dengan orang tua? Karena jasa mereka ini yang tidak bisa dibayar dengan uang. Ya, Anda dilahirkan dengan pertaruhan nyawa, dengan perjuangan mereka. Bahkan mereka pun rela meninggal demi melahirkan Anda. Itu ya. Nah, ini perjuangan yang sangat luar biasa. Makanya Allah kasih apresiasi yang sangat tinggi. Jadi anak dari seorang ibu, maka Anda wajib taat, patuh, sayang, mendoakan dengan ibu Anda, bapak Anda. Oke, lanjut ya. Kemudian anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Nah, kita disuruh maaf. Kemudian wahnan sudah wafisaluhu fi amain, kemudian menyapinya dalam 2 tahun. Artinya setelah melahirkan kemudian kita diberikan ASI selama 2 tahun, kemudian disapih. Ya, disapih, tidak lagi diberikan ASI. Kemudian kalimat berikutnya anishkurli wali walidayka ilail masir, bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tua, ibu bapak, hanya kepada kulah kembalimu, ya. Nah, kita disuruh untuk bersyukur kepada ayah dan ibu dengan ucapan minimal terima kasih, ya. Dan wujud kita rasa syukur itu adalah salah satunya dengan mendoakan ayah dan ibu kita. Nah, ada yang bisa baca doa kedua orang tua? Febri? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Yang lain? Perempuan? Ini? Nah, diulang. Kama rabbayani shaghira. Nah, ini nak ya. Salah satu rasa syukur kita dengan orang tua mendoakan beliau. Kapan kita mendoakan? Ketika sholat, ketika sujud.
ketika kita dalam perjalanan, ketika kita sholat tahajud, ketika sholat duha, ketika khotib naik mimbar, didoakan. Itu adalah waktu-waktu yang mustajabah. Ketika selesai baca Al-Quran, enak ya, jangan lupa untuk mendoakan ibu dan bapak. Oke. Untuk materi selanjutnya tentang orang tua ini kita lakukan diskusi, ya, lakukan diskusi. Jadi kita bentuk kelompok, laki-laki kelompok, perempuan satu kelompok. Yang laki-laki bahas kepada guru, yang perempuan hormat dan patuh kepada ayah dan ibu. Nah, selesai Anda diskusi, menganalisis data yang sudah dapat dari buku maupun dari penjelasan saya, Anda sampaikan, jelaskan ya. Kemudian kita tanya jawab. Oke ya? Ya, silakan. Kami persilakan anak-anakku untuk berkumpul sesuai dengan kelompoknya. Mejanya tentukan seperti kemarin. Oke, silakan. Anda menganalisis materi pada hari ini berkaitan tentang patuh dan taat kepada orang tua. Ini ada kelompok 1 laki-laki, kelompok 2 perempuan. Yang laki-laki fokus dengan materi patuh kepada guru. Ya, ini saya berikan lembar analisisnya. Yang perempuan fokus dengan materi taat dan patuh kepada ibu dan ayah. Nah, silakan. Boleh lihat di buku, boleh dari penjelasan yang sudah saya sampaikan dan PPT yang sudah kita bahas tadi ya. Nah, saya kasih waktu 2 sampai dengan 5 menit untuk mencari. Diskusi ya, kita penyampaian hasil diskusi Anda. Silakan kelompok 1 dulu untuk menyampaikan. Kelompok 1 kelompok 2 dulu ya. Ayah dan ibu mengenai taat dan patuh kepada orang tua, caranya ya. Oke, silakan. Yuk, 1 orang untuk berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Cara berbakti kepada yaitu berbakti kepada mereka yang memiliki penuh keikhlasan dan kesabaran, apalagi jika keduanya tidak keluar dari school. 3. Merendahkan diri, kasih sayang, berkata halus dan sopan serta mendoakan keduanya. 4. Rela bersabar untuk orang tuanya. 5. Meminta dalam kalau kita akan berbuat sesuatu. 6. Berbuat baik kepada orang tua walaupun ia dianiaya. Oke, cukup? Oke. Terima kasih kelompok 2 sudah menyampaikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngaduk kamera. Kami dari itu akan memberikan presentasi hasil analisis data kami tentang hormat dan patuh kepada guru. Guru adalah orang yang mengajarkan kita berbagai ilmu pengetahuan dan mendidik kita sehingga menjadi orang yang mengerti dan dewasa, setinggi pangkat atau kedudukan seseorang. Tetaplah ia seorang pelajar yang berhutang budi kepada guru yang pernah mendidiknya dahulu. Adapun cara berbakti kepada guru, banyak cara yang dapat dilakukan seorang siswa dalam rangka berakhlak terhadap guru. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Menghormati dan memuliakannya serta mengikuti nasihatnya. 2. Mengamalkan ilmunya dan membaginya kepada orang lain. 3. Tidak melawan, menipu dan membuka rahasia guru. 4. Memuliakan keluarga dan sahabat karib guru. 5. Murid harus mengikuti sifat guru yang baik akhlak, tinggi ilmu, dan keahlian, berwibawa, santun dan penyayang. 6. Murid harus mengagungkan guru dan meyakini kesempurnaan ilmunya. Orang berhasil hingga menjadi ilmuwan besar sama sekali tidak boleh berhenti menghormati guru. 7. Menghormati dan selalu mengenangnya meskipun sudah wafat. 8. Bersifat sabar terhadap perlakuan kasar atau akhlak guru-guru. Hendaknya berusaha untuk memaafkan perlakuan kasar, turut mendoakan keselamatan guru. Dan 9. Menunjukkan rasa berterima kasih terhadap ajaran guru. Melalui itulah ia mengetahui apa yang harus dilakukan dan dihindari. Itulah hasil analisis data kami tentang patuh dan hormat kepada guru. Oke, terima kasih. Kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Oke, anak-anak sekalian, kita adakan diskusi. Silakan nanti kelompok 1 atau 2 memberikan pertanyaan dan saling memberikan argumen ya. Oke, kami silakan dulu untuk kelompok 2. Kasih pertanyaan kepada kelompok 1. Ya, silakan, Nak. Apa pertanyaannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 2 ingin bertanya
masuk kelompok 2 yang bertanya kepada kelompok 1. Bagaimana adab jika kita bertemu guru di jalan? Nah, oke. Mana kelompok 1? Bisa menjawab? Silakan. Silakan. Baik, terima kasih atas kelompok 2 atas pertanyaannya. Untuk jawabannya, bagaimana ada bertemu guru di jalan, yaitu menyapanya, mengucapkan salam, menyium tangannya, dan menanyakan kabar. Oke, cukup ya. Jadi kalau ketemu guru di jalan, menyapa dengan salam, kemudian menanyakan beberapa hal yang ringan, yang enjoy ya. Nah, kemudian kalau sudah selesai kita pamit dengan secara baik-baik dan jangan lupa mendoakan guru kita ya nak ya. Ya, guru itu sama dengan orang tua kita. Ya, oke lanjut. Mungkin kelompok 1 mau menanyakan kepada kelompok 2, silakan. Ayo nak, jangan malu-malu. Nggak ada. Silakan. Ya, Fadil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mewakilkan kelompok 1 untuk bertanya ke kelompok 2. Bagaimana cara menghormati ibu susuan? Ya, silakan. Ibu susuan berarti bukan ibu kandung ya, tapi susunya dengan ibu lain, tapi itu juga statusnya haram nikah. Ya, oke, silakan dijawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jawabannya Ibu susuan sama dengan ibu kandung, sama seperti Rasulullah ketika disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah itu tinggal di luar kota Mekah dan pekerjaannya memang memberikan jasa susuan kepada anak-anak di Quraisy. Dan kebiasaan orang-orang Quraisy dulu kenapa harus dititipkan dengan ibu susuan di luar kota kota Mekah ya? Karena kota Mekah itu kota yang kompleks, banyak dari beberapa negara atau beberapa situ jadi bercampur aduk nah ya. Dan kondisi alam di Mekah itu panas dan terik. Nah, Halimatus Sa'diyah itu tinggal di dekat lembah yang sejuk, banyak pepohonan ya, sehingga bisa memberikan efek positif kepada anak. Nah, makanya kebiasaan orang-orang Arab itu menitipkan anaknya kepada ibu susuan. Supaya apa? Biar tumbuh dengan sehat dan sempurna. Kemudian mereka juga punya logat bahasa yang dengan rapi. Ya, kebiasaan orang Arab itu memberikan upah kepada ibu-ibu susuannya datang ke kota Mekah supaya diambil jasa susuannya ya, nak ya. Nah, jadi hal itu merupakan bukan hal yang jadi yang tabu enggak? Ya, jadi ibu susuan sama dengan ibu kandung, statusnya juga sama, dan mereka juga haram untuk dinikahi, termasuk anak-anaknya. Artinya anak dari ibu susuan kita itu saudara kita, dan haram nikah nak ya. Nah, jadi nanti kalau Anda ketemu saudara susuan, tolong dicatat namanya siapa, ibunya siapa, dan sering-sering silaturahmi supaya nanti ke depan, wallahu alam kita nggak tahu kita sekolah di mana, saudara kita susuan sekolah di mana, ketemu misalkan ya. Kita saling suka, tahu-tahu pasti ini saudara susuan. Nah, kenapa nggak? Kalau dalam satu darah itu takutnya nanti ada cacat genetik. Nah, jadi orang-orang kenapa Islam itu melarang kita untuk menikah dalam satu darah? Salah satunya adalah merusak keturunan. Jadi orang-orang yang satu darah itu bisa melahirkan keturunan yang idiot, yang cacat, dan sedikit agak IQ rendah. Nah, makanya dalam Islam itu nggak boleh. Paham nak ya? Oke. Terima kasih diskusinya. Kita lanjut untuk materi berikutnya, ya ini kita mengerjakan LKPD. Jadi soal saya dulu siapin. Soalnya cuma di sini ada. Oke. Nanti Anda tulis di kertasnya saja langsung. Nah, ini lembar LKPD ya. Ini saya udah siapkan perintannya. Silakan dibagi. Ke depan dikumpul nak ya. Nah, kita koreksi sama-sama. Oke. Ya, ada 5 soal, silakan nanti dikerjakan. Ya. Langsung saja jawab di lembar tersini, kemudian diberi nama, diberi kelas ya. Oke, bisa ya? Kita diskusi, sudah tanya jawab, sudah ada lembar kerja siswa, Anda kerjakan nanti. Kemudian kita akan masuk penguatan materi. Saya tampilkan sebuah video yang bersesuaian dengan materi hari ini ya. Nah, berkaitan dengan orang tua. Ada 2 video, ini video pertama. Silakan disimak. Jangan sampai anak kita tahu ada cicilan yang belum lunas di balik seragam sekolahnya.
balik sepasang sepatu. Ada sepeda motor yang tergadai. Ada ijazah yang ditahan kantor. Ada seorang ayah yang makin belepotan keringat. Ada seorang ibu yang mengantar sekolah dengan pura-pura sehat. Jangan sampai anak kita tahu. Biar mereka baca tulis tenang. Tak perlu diancam semacam. Belajar kau yang benar. Ayah ibumu ini nyaris mati menyekolahkanmu. Belajar biar sukses. Biar tidak miskin seperti ayah ibu. Jangan pernah ucapkan itu. Jangan sampai anak kita tahu jika kita pun masih belajar menjadi ayah dan ibu. Oke, satu lagi. Orang kaya tapi kau tidak menyebut Allah. Aku tidak ingin engkau menjadi penguasa tapi kau tidak kenal Allah. Aku tidak ingin engkau menjadi orang yang cerdas. IP-mu 4 di atas rata-rata. Orang memuji mengagungkanmu tapi kau tidak mengenal Allah. Aku hanya ingin saat di akhir hayat, saat aku terbujurkan yang terakhir membisikkan nafas Allah. Dan yang mengajarkan dulu adalah aku saat matamu belum terbuka, saat belum karena tangisan, tapi ketika bisikan itu sayup-sayup masuk ke beliau dalam hati yang paling dalam, saat itu pun membisikkan ke telingamu, lakin orang takut talqinkan orang yang mati sakaratul maut di antara kamu dengan bunyi kalimat Bahwa dengan orang tua wajib berbuat baik, hukumnya wajib, fardu ain. Berbuat baik dengan guru-guru kita di sekolah, di masjid, di majelis juga wajib. Guru dan orang tua sama-sama manusia yang berjasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, ada yang bisa menambahkan kesimpulan? Ya, Sultan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang paling didahulukan untuk dihormati yang ayahnya sesuai anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, terus. 2. Cara untuk berbakti kepada orang tua antara lain melaksanakan nasihatnya, memelihara dan penuh keikhlasan dan kesabaran, kasih sayang, berkata halus dan sopan, serta mendoakan keduanya, rela berkorban untuk orang tuanya dan meminta kerelaannya. 3. Cara berbakti kepada orang tua yang telah meninggal adalah merawat jenazah, melaksanakan wasiat dan menyelesaikan hak adam yang ditinggalkannya, menyambung silaturahmi pada kerabat dan teman-teman dekatnya, melanjutkan cita-cita luhur yang dirintisnya atau menepati janji kedua ibu bapak dan doakannya. 4. Cara berbakti kepada guru antara lain menghormati dan memuliakannya, mengikuti nasihatnya, tidak memberitakan keburukannya dan mengamalkan ilmu yang diberikannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah kita simpulkan materi pada hari ini. Mudah-mudahan manfaat. Semudah-mudahan Anda menjadi anak yang soleh dan soleha, selalu berbakti kepada ayah, ibu, dan guru. Dan juga jangan lupa selalu mendoakan orang tua kita, guru-guru kita, supaya kita menjadi ahli surga yang masa akan datang. Amin. Oke, anak-anakku, tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Insyaallah nanti kita ketemu di minggu yang akan datang. Ya, jaga kondisi kesehatan Anda, semangat belajar, mencari ilmu, mudah-mudahan menjadi barokah, kita menjadi anak yang soleh dan soleh. Amin. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل له كن فيكون قل
له كن فيكون قل له كن فيكون قل له كن فيكون يا مجزلا بالعطاء لا حول لي كي أحال إليه